melaksanakan ibadah umroh. Semoga ibadah umrohnya diterima oleh Allah. Mabrur, mabrur, mabrur. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bisa hadir pada acara rutinan ikhtiar malam Jumat yang berketuan di rumah saya, dan sekaligus acara Walimatus Safar yang insya Allah saya dan istri insya Allah pada tanggal 2 November 2025 insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh. Untuk itu pada malam hari ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian yang pada malam hari ini mendoakan kita semua, khususnya saya pribadi. Saya mohon doa restu kepada Bapak Ibu hadirin sekalian agar saya nanti insya Allah dalam melaksanakan ibadah umroh selalu diberikan kesehatan, bisa menjalankan ibadah umroh dengan sebaik-baiknya ibadah. Dan juga pada kesempatan malam hari ini juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf apabila saya selama ini mungkin sering bercanda yang kelewatan, sering meledek menghedek, mungkin hati Bapak Ibu sekalian kurang berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya agar nantinya saya dan istri saya dalam melaksanakan ibadah umrah nanti semuanya sudah dimaafkan kesalahan-kesalahan saya dan istri saya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan juga saya mendoakan mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir pada malam hari ini dengan asbab kita berkumpul pada malam hari ini bisa juga sama-sama melaksanakan ibadah umrah di hari-hari kemudian. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga permohonan maaf saya kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin saya enggak banyak memberikan informasi karena pada malam hari ini saya hanya sebenarnya iklilan aja yang sepertinya setiap malam Jumat, tapi sekalian kami ingin surprise memberikan kepada Bapak Ibu sekalian sekaligus, makanya di Bang Andre tulis iklilannya khusus karena dibarengi dengan Walimatus Safar. Dan juga tidak banyak yang saya sampaikan permohonan maaf karena tempat juga mungkin kurang memungkinkan, dan juga nanti mungkin hidangan atau apapun yang disediakan kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qudratihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri. Amin Bapak. Amin. Lupa. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah. Hadratal muhtaramin
yang sama-sama kita hormati Duyukur Rahman, calon tamunya Allah Bapak Santoso beserta istri, insya Allah besok tanggal 2 ya Pak, akan berangkat menunaikan ibadah umroh. Semoga ibadah umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Malam ini kita mendoakan semoga tahun depan Pak Santoso yang mendoakan. Amin. Malam ini kita kumpul di rumah Pak Santoso. Semoga tahun depan kita kumpul di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan Allah, ada yang berangkat umroh malam atau beberapa hari sebelumnya, ada yang namanya tasakuran, walimatus safar. Umroh ada, haji juga ada. Walimatus safar penting, perlu diadakan. Kalau kata orang Jatimulya, kudu diadakan. Kenapa? Yang pertama adalah sebagai ungkapan rasa syukur karena tidak semua orang diberi kesempatan ibadah umroh. Yang kedua, sebagai permohonan maaf untuk membersihkan hati kita sesama manusia dengan cara memohon maaf. Seperti ini kan enak ya Pak, tuh Bapak yang datengin. Coba kalau nggak ada seperti inilah capek Bapak. Pertama ke rumah Bang Andre, kalau ada orangnya kagak ada keson. Apalagi ke rumah saya, lamaan dikit. Sebagai untuk membersihkan hati kita sesama manusia, untuk memohon maaf pada acara ini. Dan yang ketiga, penting, perlu, kudu diadakan karena acara walimatus safar seperti ini momen untuk mohon doa restu agar diberikan keselamatan, agar diberikan kemudahan, tidak ada suatu halangan apapun balik ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, ibadah umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang sama-sama kita hormati, orang tua kita alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Ada Bapak Omin, Bapak Rosid, bapak-bapak lainnya, kita doakan orang tua kita selalu sehat walafiat. Doa beliau sangat luar biasa. Tanpa doa orang tua kita ini bukan apa-apa. Maka sering-seringlah minta doa orang tua agar hidup dan kehidupan kita penuh dengan berkah. Amin ya Robbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Iklil Bapak Ustadz Suryadi, kita doakan beliau selalu sehat walafiat, terus berjuang memakmurkan, meramaikan, mendakwahkan Islamnya di Majelis Iklil. Karena yang namanya dakwah itu bukan hanya tugas seorang dai, bukan hanya tugas seorang ustadz, bukan hanya tugas seorang kiai habib, tetapi juga kita mempunyai tugas sebagai seorang dai, minimal untuk diri kita sendiri, maksimal kita bisa mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Tidak perlu dengan suara. Sekarang mah enak, ada WA. Malam Jumat ini Majelis Iklil di Ruko ya. Nah, gara-gara WA tahu semua tuh. Yang tadinya males berangkat, yang tadinya nggak tahu berangkat, yang tadinya jauh merapat, yang tadinya dekat ikut merapat dengan sebab adanya WA. Artinya apa? Dakwah nggak perlu teriak-teriak. Woi,
ngaji malam ini ngaji. Nah, nggak perlu, tetapi bisa lewat WA sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan berita kepada orang lah. Semangat Bapak Ustadz Suryadi, semoga semuanya mendapatkan keberkahan dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, ibadah umroh adalah ibadah yang istimewa. Kenapa ibadah umroh ibadah yang istimewa? Belum berangkat aja udah didoain. Tuh, doanya mulia, doanya agung. Semoga ibadah umrohnya ibadah umroh yang mabrur. Biasanya gitu ya Pak. Semoga ibadah umrohnya mabrur. Semoga ibadah umrohnya mabrur. Semoga ibadah umrohnya diterima oleh Allah. Mabrur, mabrur, mabrur. Kemudian jadi pertanyaan kita, apa itu mabrur? Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam sebuah kitabnya karangan beliau yang bernama Kitab Al-Idham. Imam Nawawi menjelaskan al-mabrur huwa makbul. Mabrur itu huwa makbul. Wa min alamatil makbul ayyarji'a khairan. Dan tanda diterimanya sesuatu ayyarji'a khairan, ketika balik lebih baik. Al-mabrur makbul. Yang dinamakan mabrur adalah setiap aktivitas kita ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Nanti Pak Santoso akan melaksanakan sunnah-sunnahnya umroh, akan melaksanakan kewajiban-kewajiban umroh, akan melaksanakan rukun-rukunnya umroh. Semua itu dilaksanakan, semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Itu pengertian mabrur menurut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian dijelaskan lagi oleh Imam Nawawi, wa min alamatil makbul ayyarji'a khairan. Ini tanda ibadah umroh kita diterima, kata Imam Nawawi, ayyarji'a khairan, balik ke tanah air tambah lebih baik. Sikap, kepribadian, kesehari-harian jauh lebih baik sebelum kita berangkat menunaikan ibadah umroh. Sholat, mohon maaf, sebelum ibadah umroh sholat kita masih bolong-bolong. Pulang dari umroh, alhamdulillah sholatnya sudah rapat. Yang tadi kurang semangat untuk melakukan amaliyah, tambah semangat. Yang tadi kurang semangat untuk melakukan ibadah, tambah semangat. Yang tadi kurang semangat untuk melakukan kebaikan, tambah semangat. Ayyarji'a khairan, balik ke tanah air jauh lebih baik. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bapak-bapak yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pula tentang keutamaan ibadah umroh. Nah, ini yang menjadi semangat orang melaksanakan ibadah umroh, yang menjadi semangat kita mau berangkat ibadah umroh. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? La tusaddu rihal illa min salasatil masajid. Kata Rasul, la tusaddu rihal, tidak ada berpergian yang lebih utama, tidak ada pergi yang paling mulia, yang paling agung, illa salasatil masajid, kecuali pergi ke 3 masjid.
Tidak ada berpergian yang lebih utama, yang lebih mulia, yang lebih agung kecuali pergi ke 3 masjid. Yang pertama kata Rasul, masjidi hada, masjidku, yaitu Masjid Nabawi. Yang kedua, wa masjidil haram, Masjidil Haram. Yang ketiga, wa masjidil aqsa, dan Masjid Aqsa. Dijelaskan lagi dalam hadis tersebut, salatun fi masjidi, kata Rasul, salat di masjidku, Masjid Nabawi, afdolun min salatin alfin salatin mimma siwaha. Barang siapa orang yang sholat di Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid-masjid lainnya. Besok Pak Santoso sholat zuhur di Masjid Nabawi, 1 kali sholat zuhur di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat zuhur di Masjid Nurul Iman. Kan Nurul Iman ya Pak? 1 kali sholat maghrib di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di masjid-masjid lain. Alhamdulillah. Tapi pulang umroh jangan sombong. Udah 1000 nek, udah sholat 1000 masjid, udah nggak sholat di masjid lagi ya, bukan begitu, tapi tambah semangat. Itu baru Masjid Nabawi. Dijelaskan oleh Rasul, barang siapa sholat 1 kali di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid lain itu. Kalau di Masjid Nabawi balasannya 1000, tapi kalau di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali. Artinya apa? Ketika kita ada di Masjid Nabawi, ketika kita ada di Masjidil Haram, jangan sia-siakan kesempatan itu. Waktu terbaik, tempat di mana ketika kita berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pengajiannya tuh Bapak Kiai Haji Muhammad Tasnim, ketika kita berada di Masjid Nabawi sholat zuhur, habis sholat zuhur kita sholat lagi, habis sholat zuhur kita sholat lagi, sholat yang kedua kita niatkan mengqadha sholat kita. Siapa tahu Pak Santoso, yang namanya hidup sibuk dengan pekerjaan, yang namanya hidup sibuk dengan aktivitas, sibuk dengan bersilaturahmi, bertetangga, kadang-kadang kita lupa ninggalin sholat. Maka ketika kita berada di Masjid Nabawi, habis sholat zuhur, sholat lagi, kita niat, ya Allah, saya niat mengqadha sholat zuhur yang pernah saya tinggalkan. Allahu Akbar. Habis sholat zuhur jangan langsung sholat, kata Kiai Tasnim, baca zikir yang sangat dicintai oleh Allah. Karena ada tuh hadis kata Rasulullah, kalimatani khafifatani fil lisan wa siqalatani fi mizan. Ada 2 kalimat zikir yang ringan diucapkan oleh mulut tapi mendapatkan pahala yang sangat besar. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi Pak Santoso tuh selesai kan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baca Pak, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdi. Sunahnya 33 kali, sunahnya roh. Habis itu bangun lagi, saya niat mengqadha sholat zuhur karena Allah Ta'ala. Momentum, waktu, tempat yang bagus jangan kita sia-siakan. Bapak pengen, ya Allah, semoga saya punya cucu yang soleh-soleha. Ikuti doanya Nabi Ibrahim, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin. Doa, ya Allah, orang tua saya sudah meninggal dunia, semoga Allah
ampuni segala dosa dan kesalahannya. Doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Doa momen di depan Ka'bah, momen di Masjid Nabawi, momen di Masjidil Haram, jangan sia-siakan. Hilangkan pikiran kita, aduh udah capek, aduh udah lelah, aduh udah letih. Belum tentu kita akan balik lagi ke tanah suci, tanah mulia, tanah yang agung, yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimuliakan, agungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijelaskan dalam kitab yang lain, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu adalah tempat yang paling mulia, tempat yang paling agung, yang setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat. 60 rahmat Allah berikan untuk orang yang tawaf. Jadi ketika kita tawaf di sana, Allah memberikan 60 rahmat kepada orang yang tawaf. 40 rahmat bagi orang yang sholat menghadap Ka'bah. Sholat menghadap Ka'bah saja diberikan 40 rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 20 rahmat lagi Allah berikan kepada orang yang mandang Ka'bah. Ya Allah, Pak Santoso, indah luar biasa, mandang Ka'bah saja Allah berikan 20 rahmat. Oleh karena itu, kita yang belum berangkat dengan sebab mendoakan Pak Santoso, tahun depan mudah-mudahan kita bisa berangkat umroh. Besok Pak Santoso bisa sholat di Nabawi, kita juga mudah-mudahan bisa sholat di Masjid Nabawi. Besok Pak Santoso mandangin Ka'bah, insya Allah tahun depan kita juga bisa mandangin Ka'bah. Oleh karena itu, ini adalah momen yang terbaik. Pak Santoso berangkat, kita pun mendoakan, dan semoga dari semuanya ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Amin. Dengan sebab kita mendoakan, kita pun akan didoakan Pak Santoso di sana. Amin. Dan semuanya yang belum berangkat umroh bisa berangkat umroh lagi. Amin. Yang udah berangkat mudah-mudahan berangkat lagi. Amin. Tapi bagi yang belum dulu ya, semoga sedikit yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat wabil khusus buat saya pribadi dan umumnya buat jamaah sekalian. Dan sekali lagi kita doakan Pak Santoso dan istri yang akan melaksanakan ibadah umroh, semoga segala sesuatunya diberikan mudah lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada suatu halangan apapun, balik ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan ibadah umroh yang mabrur dan mabrur, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'i ahwali wal afat wa taqilana biha min jami'i hajat wa tudahiruna biha min jami'i sayi'at wa tarfauna biha indaka a'la darajat wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jami'i khairati fil hayati wa wadal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ala ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa idza hisab. Allahumma anta balligh ya rabbi hadini ziyaratal masjidil haram wa masjidin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hada umratan mabrurah wa sa'yan masjurah wa dhanban maghfurah wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah fansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka
khairu radikin wahdina wa najina minal qawmi zalimin. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Rabbana la tu'ahidna inna nasina aw akhtana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.